pagi, Bu. Sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini, ayo kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, menurut kalian, pengetahuan kalian apa sih makhluk hidup itu? Makhluk yang bisa bernafas. Ya, Bisa bergerak. iya, semuanya benar. Benar sekali. Nah, makhluk hidup itu adalah segala sesuatu yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bernafas, berkembang biak, bergerak, peka terhadap pasangan, dan membutuhkan makanan. Nah, ada 3 jenis makhluk hidup, yaitu yang pertama ada manusia, hewan, dan buah. Ya, benar sekali. Nah, yang pertama ciri-ciri makhluk hidup yaitu bernafas. Contohnya itu manusia bernafas dengan menggunakan paru-parunya, ikan dengan insang, dan tumbuhan dengan stomata. Lalu yang kedua yaitu bergerak. Contohnya itu seperti kucing berjalan, tanaman putri malu yang menutup saat disentuh. Lalu yang ketiga membutuhkan makanan. Contohnya itu seperti hewan dan manusia yang membutuhkan makanan. Lalu tumbuhan yang membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Lalu yang keempat yaitu tumbuh. Contohnya bayi saat masih kecil tumbuh menjadi anak-anak, lalu tumbuh menjadi remaja dan dewasa. Lalu yang kelima ada berkembang biak, yaitu contohnya seperti ayam bertelur, tanaman berkembang biak dengan biji atau tunas. Lalu yang keenam yaitu peka terhadap rangsangan. Contohnya seperti manusia menutup mata saat terkena cahaya matahari pada siang hari. Lalu sekarang memasuki materi klasifikasi. Nah, klasifikasi itu adalah proses pengelompokan organisme berdasarkan karakteristik yang sama. Nah, misalnya singa dan harimau yang diklasifikasikan pada jenis makanannya, yaitu hewan pemakan daging atau karnivora. Nah, peran klasifikasi ada 4, yaitu yang pertama mengatur dan mengategorikan spesies berdasarkan karakteristik yang sama. Yang kedua menyediakan sistem yang digunakan untuk komunikasi dan pertukaran informasi. Yang ketiga mengungkapkan hubungan emosional dan leluhur yang umum. Yang keempat membantu penelitian ilmiah, upaya konservasi dan studi keanekaragaman hayati. Lalu manfaatnya yaitu dapat meningkatkan pemahaman tentang keanekaragaman hayati, memungkinkan orang dari seluruh dunia untuk berkomunikasi secara efektif tentang makhluk hidup, lalu memungkinkan kita mengidentifikasi spesies baru di habitat yang terkecil, lalu memungkinkan kita menyebutkan organisme yang kita punya, lalu membantu kita dalam studi ekologi dan konservasi spesies. Nah, Ibu bertanya nih pada kalian, apa sih kelemahan-kelemahan dari klasifikasi itu? Tidak konsisten. Dapat sangat subjektif. Organisme yang serupa. Ya, benar sekali. Nah, seperti itu adalah kelemahan dari klasifikasinya. Lalu ini ada contoh dan tabel, dan ada juga gambar cara mengelompokkan hewan berdasarkan cara makannya, yaitu ada karnivora, herbivora, dan omnivora. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian 2 kelompok. Kalian diskusikan untuk menentukan klasifikasi, yaitu yang pertama itu dari cara bergerak, cara berkembang biak, ataupun cara yaitu tempat hidupnya dari hewan-hewan tersebut. Ibu beri waktu 5 menit.
dari dua kelompok ini maju presentasi untuk menjelaskan hasilnya. Ini saya Bu mau mewakili kelompok saya. Ya, silakan ya. Yaitu contoh pengelompokan itu ada herbivora, karnivora sama omnivora. Nah, untuk yang karnivoranya itu ada singa, harimau, ada serigala. Kalau herbivoranya itu ada kambing, sapi, gajah. Nah, kalau omnivoranya itu ada beruang, babi, sama monyet. Iya, benar sekali. Beri tepuk tangan, Bunda. Nah, sekarang kalian sudah mengerti kan bagaimana caranya pengelompokan atau klasifikasi dari makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan juga manusia berdasarkan caranya tersendiri. Nah, sebelum pembelajaran pada hari ini berakhir, Ibu akan memberikan kalian tugas rumah, yaitu kalian harus mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya seperti jenis makanannya, habitatnya, cara berbiaknya. Nah, kelompokan ini itu bertujuan agar kalian itu bisa mempermudah dalam mempelajari, mengenali, dan memahami hubungan antara makhluk hidup. Nah, dikumpulkan minggu depan pada pertemuan selanjutnya. Oke, Bu. Semangat belajar dan ditingkatkan lagi. Jangan lupa tugasnya dikerjakan juga. Ya, Bu. Agar nanti saat UAS ataupun UTS nilai dari tugas ini itu bisa mengangkat nilai kalian. Oke, Bu.